Shalom Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, ketemu lagi. Mari hari ini kita baca satu ayat dari 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Ini ayat yang udah biasa kita baca, mungkin dengar tuh ya. 1 Timotius pasal 1 ayat 15. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Saya baca satu kali lagi. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ayat ini ditulis oleh Paulus dan dia mengatakan dirinya seorang yang paling berdosa, pendosa besar. Sudah ada enggak saudara menemukan bahwa orang itu menulis sesuatu dan mengaku bahwa dia yang paling jahat, yang paling buruk, yang paling dan sebagainya? Nah, saudara, penting sekali di sini. Paulus berbicara bahwa dia buruk, dia apa, itu bukan bicara berbanding dengan orang. Oh, pasti kalau dia banding dengan orang ada banyak kelebihan dia yang bisa dia tunjukkan lebih dari orang kan, mungkin ya. Tapi yang dia bandingkan adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dan Yesus yang datang menyelamatkan orang berdosa. Nah, itu konteksnya adalah Yesus yang datang menyelamatkan orang berdosa. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, Paulus menulis seperti ini, boleh dikatakan dia ingin mengatakan begini, bahwa di dunia ini, karena manusia, dia juga yang menuliskan ya, bahwa semua orang telah jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kalau kita baca bukunya, tulisannya Paulus, dia begitu jelas membicarakan tentang dosa, dan bahwa orang yang melakukan hukum-hukum ya, termasuk hukum Taurat pun adalah orang berdosa. Nah, dia sedang berbicara tentang manusia tidak bisa apa-apa untuk keluar dari yang namanya dosa. Dan kalau kita tarik lagi, Paulus ingin bicara begini, saudara, bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak bisa berubah, tidak bisa menjadi baik kalau hanya karena agama atau pengetahuan, berbuat baik dan sebagainya. Kurang apa Paulus? Dia seorang yang beragama luar biasa, dia melakukan segala hal yang ukuran dunia adalah baik. Tapi ketika dia sadar dibandingkan Yesus yang datang mati di kayu salib, dia bilang, tanpa itu, tanpa Yesus, jadi tanpa Injil Yesus. Nah, Injil Yesus di sini penekanannya bukan sekedar tahu Yesus datang menyelamatkan orang berdosa, tapi ketika dia bicara tentang Yesus datang menyelamatkan orang berdosa adalah berbicara tentang salib, Yesus yang mati di kayu salib. Nah, Injil Yesus adalah bahwa Yesus yang datang mati di kayu salib menebus semua orang berdosa. Nah, betul saudara, hari ini saya ikut satu seminar yang dimana berbicara tentang manusia di dunia ini ya. Bahkan pembicara itu mengupas orang-orang hebat, orang-orang itu ternyata dalam waktu yang itu hilang ya. Perusahaan yang besar hilang karena nggak ada artinya tanpa Injil Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, saya ingin mengajak kita begini. Sampai hari ini kita menjadi orang, katanya orang Kristen, katanya orang percaya. Nah, saya tadi agak sedikit kaget juga ketika pembicara mulai berbicara tentang banyak orang sebenarnya nggak ngerti apa artinya Injil, ya, kabar baik, ya.
good news dan apa yang baiknya. Bukan sekedar kita kenal Tuhan dan apa Tuhan memberkati kita. Enggak, saudara. Tidak akan menyelesaikan masalah kita. Tapi hanya kepada kematian Yesus di kayu salib. Jadi Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, saya hari ini ingin men-sharingkan ini adalah bahwa kita coba berusaha menjadi baik di dunia ini. Ya, di tengah pandemi ini kita masih coba memikirkan bagaimana kita boleh setting, bahkan memang berdoa di hadapan Tuhan. Tapi saya ingin bilang kepada saudara, datanglah kepada karya Yesus di kayu salib. Lihat salib Kristus dan karya keselamatannya. Dan masuk dan terima itu sebagai sebuah penyelesaian masalah yang paling fundamental dalam kehidupan manusia adalah dosa. Ketika dosa sudah dibereskan, kita juga tidak perlu pusing atau tidak perlu bingung ya. Sebab apapun yang ada di dunia ini sebetulnya kan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ketika kita sudah diperdamaikan dan kita sudah masuk ke dalam perdamaian yang Yesus berikan, kita ini sudah menjadi milik Allah melalui Yesus Kristus. Bukan karena kepintaran kita, kehebatan kita, cara kita beragama, setianya kita beragama, persembahan, atau apapun. Tidak. Jadi, pembicara mengatakan, kita percaya kepada Injil Yesus atau kematian Yesus di kayu salib bukan cuma awal saja. Tapi terus dan kita harus bertumbuh terutama di tengah pandemi ini. Saya berharap di tengah pandemi ini kita bergumul dan bertumbuh di dalam pengenalan Yesus yang mati di kayu salib. Nah, kita baca Alkitab, kita berdoa, kita minta Roh Kudus tolong kita untuk kita mengenal Dia. Nah, beda-beda saudara, masing-masing kita beda-beda dengan suatu pengenalan kita dalam pimpinan Roh Kudus. Ya. Nah, saudara, saya ingin sharing sedikit. Ini kan sebentar lagi saya pensiun ya. Ada anak juga tanya, teman-teman juga tanya, apa nggak takut, apa nggak punya pikiran ketakutan mengenai pensiun. Nah, saudara, saya punya Yesus yang mati bagi saya di kayu salib. Dia sudah mengorbankan diri dan saya sudah diperdamaikan dengan Bapa di surga. Maka hidup saya ini dari pertama saya percaya sampai hari ini terus berjalan adalah dalam sebuah rencana yang Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Saya tinggal ada di dalam sana. Ya, soal hidup dan mati Tuhan tahu. Dan yang apapun yang saya butuhkan juga sama Dia tahu. Ya, besok, lusa, setelah pensiun mau mengalami apa dan apa. Saya hanya percaya satu, bahwa Dia menyertai saya, atau lebih tepat adalah saya akan masuk ke dalam pimpinannya, saya datang kepadanya, saya lebih menyerahkan hidup, Tuhan pimpin, Tuhan tunjukkan apa yang saya harus lakukan. Nah, saya harap teman-teman hari ini, apapun pergumulan saudara, ketakutan kah, atau kesulitan apa, tidak ada siapapun yang bisa menolong kita. Kalau manusia mungkin menolong hanya sekali, ya, sekali kasih misalnya, sekali tolong, tidak bisa sepanjang waktu. Tapi kalau Tuhan yang menolong, Dia akan bukakan jalan, Dia akan bawa kita ke dalam apa yang Dia siapkan buat kita. Saya yakin itu, dan itu memang sudah Yesus lakukan untuk kita. Untuk kita semua orang percaya. Dan Paulus tahu itu, bahwa dia paling berdosa, tapi Tuhan mengasihi dia, dan dia sudah ada di dalam jalan itu, dan dia terus berjalan, terus berjalan di sana. Mari saudara, di tengah semua persoalan hidup ini, pandemi ataupun apa pergumulannya, jangan menjadi kecewa, jangan menjadi putus asa sampai kita emosi, apalagi sampai bertengkar suami istri, bertengkar dengan anak atau siapapun. Tidak, saudara. Datang kepada Tuhan tenang dan minta pimpinannya. Saya yakin dan saya sangat yakin bahwa Dia memimpin kita, menyertai kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih melalui kejadian-kejadian yang kami alami ini.
Sebetulnya Engkau punya maksud supaya kami terus ditarik untuk lebih dekat mengenal-Mu, dan terlebih di tengah kebuntuan, di tengah kesulitan, di tengah rasa frustasi dengan hidup ini. Engkau ada rencana dan Engkau pasti akan mempersiapkannya. Bukan cuma sekarang, dari dulu sampai sekarang, bahwa untuk orang percaya tidak malu mengandalkan Engkau, bahwa Engkau punya jalan keluar. Tidak sesuai memang seperti apa yang kami kehendaki, tapi rencana-Mu indah, melebihi apapun yang kami pikirkan. Tuhan tolong, ada teman-teman yang sedang bergumul dengan pekerjaan, dengan kesehatan, dengan keluarga, rumah tangga, bahkan dengan situasi kondisi ini. Damai sejahtera mau turun atas kami supaya kami dikuatkan dan kami berjalan di dalam jalan-Mu. Kami bersyukur, berdoa demi nama Tuhan Yesus. Amin.